Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi Sang Patriot kali ini, kita akan mengangkat Jenderal Hugeng Iman Santoso, mantan Kapolri pertama. Kejujuran Hugeng buktikan imannya Santoso. Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan dengan garam. Itulah salah satu prinsip Jenderal Hugeng Iman Santoso, mantan Kapolri periode 1968 sampai 1971, yang dikenal sebagai sosok polisi yang teruji kejujurannya sampai maut menjemput. Karena begitu melegenda kejujuran Hugeng dalam sebuah diskusi di Bentara Budaya Jakarta 31 Agustus 2006, Presiden keempat RI Gus Dur mengungkapkan lelucon untuk mengenang integritas Hugeng dengan mengatakan bahwa Indonesia hanya ada 3 polisi yang baik. Pertama, mantan Kapolri almarhum Jenderal Hugeng Iman Santoso. Kedua, patung polisi. Dan ketiga adalah polisi tidur. Tentunya tidak bermaksud memungkiri adanya polisi yang berintegritas saat ini. Lelucon itu bisa menggambarkan bahwa sosok Hugeng memang telah teruji karakter kejujurannya, sampai-sampai cerita Hugeng bak dongeng belaka. Siapakah sosok Hugeng sebenarnya? Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921. Meninggal di Jakarta 14 Juli 2004 pada usia 82 tahun. Adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima, yang bertugas pada 1968 sampai 1971. Hugeng juga merupakan salah satu penanda tangan petisi 50. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit Bayangkara di Mamuju dengan nama rumah sakit Bayangkara Hugeng Iman Santoso. Hugeng masuk pendidikan HIS pada usia 6 tahun. Kemudian melanjutkan ke Mulo 1934 dan menempuh sekolah menengah di AMSA Western Classic di Yogyakarta 1937. Kemudian ia belajar ilmu hukum Rechthoek School Batavia pada 1940. Sewaktu pendudukan Jepang, ia mengikuti latihan kemiliteran Nippon 1942 dan Koto Keisatsu Kai Aikai 1943. Setelah itu ia diangkat menjadi Wakil Kepala Polisi Seksi 2 Jomblang Semarang 1944, Kepala Polisi Jomblang 1945, dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah 1945 sampai 1946. Kemudian mengikuti pendidikan polisi akademi dan bekerja di bagian Purel di Jawatan Kepolisian Negara. Di luar dinas kepolisian, Hugeng terkenal dengan kelompok pemusik Hawaii, The Hawaiian Seniors. Selain ikut menyanyi, juga memainkan ukelele, dan juga Hugeng punya hobi dan bakat melukis. Beberapa terobosan Hugeng. Saat menjadi Kapolri, Hugeng Iman Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih dinamis dan komunikatif. Pada masa jabatannya, terjadi perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Kepres nomor 52 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI, Pangak, diubah menjadi Kepala Kepolisian RI, Kapolri. Dengan begitu, nama markas besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian, Mabes Pol. Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian, Pangdak, menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula, sebutan Seskwak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Hugeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional, International Criminal Police Organization, ICPO, semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau, NCB, Interpol di Jakarta. Pada tahun 1950, Hugeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Garden, Georgia, Amerika Serikat. Dari situ dia menjabat kepala
DPKN, Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya 1952. Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara 1956 di Medan. Pada 1959 mengikuti pendidikan Brimob dan menjadi seorang staf Direktorat 2 Mabes Kepolisian Negara 1960. Kepala Jawatan Imigrasi 1960, Menteri Iuran Negara 1965, dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada 1966. Setelah Hugeng pindah ke markas Kepolisian Negara, karirnya terus menanjak. Di situ dia menjabat Deputi Operasi Pangak 1966 dan Deputi Menpangak urusan operasi juga masih dalam 1966. Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara. 1969, namanya kemudian berubah menjadi Kapolri, menggantikan Sucipto Djododihardjo. Hugeng mengakhiri masa jabatan pada 2 Oktober 1971 dan digantikan oleh Dr. Andes Muhammad Hasan. Beliau wafat di Jakarta pada 14 Juli 2004 dalam usia 82 tahun dan dimakamkan di Taman Pemakaman Bukan Umum TPBU Giritama, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejujurannya sampai akhir hayat. Untuk menjadikan seorang disebut jujur dan berintegritas, tak cukup dibuktikan dengan satu tindakan kejujuran, melainkan seseorang harus menjadikan ini kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter. Hugeng telah membuktikan itu dalam hidupnya, sehingga kisah hidup Hugeng ibarat sebuah kitab kejujuran yang layak menjadi pedoman bagi siapa saja, apalagi bagi pemimpin bangsa saat ini dan masa mendatang. Berikut beberapa kisah yang membuktikan bahwa kejujuran menjadi bahasa hidupnya. Pertama, sebagai sosok polisi yang jujur dan bersih, serta menghindari konflik kepentingan, Hugeng pernah meminta Mary Ruslani, istrinya, menutup toko bunga yang baru dirintis. Hugeng tidak ingin ada konflik kepentingan. Sebagaimana ditulis Suhartono dalam buku Hugeng, Polisi dan Menteri Teladan 2013, Hugeng tidak ingin memanfaatkan posisi kekuasaan dan jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi. 2. Menurut cerita Aditya Sutanto Hugeng, Didit, putra kedua Hugeng, seperti dikisahkan dalam buku karya Suhartono, Hugeng tidak pernah mau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Saat melakukan kunjungan ke daerah, Kadapol selalu memberikan bingkisan berupa makanan atau buah-buahan. Bingkisan itu sudah diletakkan di pesawat sebelum Papi naik. Namun, saat Papi melihat bingkisan itu, ia turun lagi dan meminta bingkisan itu diturunkan. Papi tak mau terbang sebelum barang tersebut disingkirkan dari pesawat. Tutur Didit. 3. Lolos dari fitnah berkat catatan harian. Hugeng ternyata juga merupakan sosok yang rajin dan teliti menuliskan jurnal harian. Ia terbiasa menuliskan pengalaman sehari-hari dalam sebuah buku berukuran besar. Pengalaman-pengalaman itu ditulis menggunakan tulisan tangan Hugeng sendiri, lengkap dengan tanggal kejadian. Suatu hari, catatan-catatan Hugeng itulah yang menyelamatkannya dari fitnah salah seorang rekannya di kepolisian. Hugeng pernah dituduh ingin menjegal atasannya, Sucipto Djododihardjo, dan berita itu sampai ke telinga Presiden Soekarno, dan Presiden memanggilnya ke istana untuk mengkonfirmasi kabar tersebut. Ketika ditanya langsung oleh Presiden, Hugeng terkejut, lantas bertanya, "Siapa yang bilang?" Presiden Soekarno lantas menyebut satu nama. Hugeng lalu minta agar dirinya dikonfrontasi dengan orang tersebut. Saat konfrontasi terjadi, Hugeng tidak lupa membawa buku catatan yang menjadi catatan hariannya. Di hadapan Presiden, Hugeng membenarkan bahwa dirinya memang didatangi oleh yang bersangkutan di kantor dan di rumahnya. Secara rinci, Hugeng menyebutkan tanggal dan pertemuannya, serta isi detil pembicaraannya. Hugeng juga membeberkan jawabannya setelah diajak yang bersangkutan untuk menggulingkan Menteri Pangak Jenderal Polisi Sucipto.
Namun di catatan buku itu, Hugeng menyatakan tak bersedia ikut mendongkel Menteri Pangak Sucipto. Akhirnya, Presiden bertanya kepada orang yang menuduhnya, "Apakah yang diceritakan Hugeng itu benar?" tanya Soekarno. Polisi itu lalu menjawab, "Inggih, Kasinggian." "Iya, betul," jawab polisi itu. Salah seorang anak Hugeng yang bernama Didit mengatakan buku besar yang ditulis ayahnya sering dibacakan untuk anak-anaknya. Dengan demikian, kita bisa belajar dan memahami apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan setiap saat. "Itu ajaran papi," kata Didit. Sayangnya, buku besar itu tak bisa diselamatkan. Buku-buku tersebut kehujanan dan akhirnya rusak saat Hugeng pindah dari rumah Jalan Madura, Menteng, menuju rumahnya di Depok, Jawa Barat. 4. Saat Hugeng ditugaskan di Sumatera Utara, keluarga Hugeng sempat pula dihadiahi barang-barang mewah, mulai dari mesin cuci, pakaian bermerek, hingga alat elektronik yang dikirim ke rumah. Mengetahui adanya pemberian hadiah, istri Hugeng tak mau begitu saja menerima. Ia langsung melapor ke suami mengenai hadiah tersebut. Sadar hadiah tersebut adalah bentuk suap, Hugeng dan istri memutuskan untuk mengembalikan seluruh barang-barang itu. Keteguhan Hugeng dalam menjaga harga diri ternyata bentuk keteladanannya terhadap sosok Bung Hatta. Hugeng tahu betul bahwa setelah mundur dari wakil presiden RI, Bung Hatta hanya memiliki uang tabungan 200 rupiah. Orang hidup lurus, apakah mesti kurus di zaman ini? Demikian salah satu kutipan yang ada dalam buku Hugeng Polisi Idaman dan Kenyataan. Namun demikian, atas sikap keras dan lurusnya, Hugeng harus menerima kenyataan bahwa dirinya dipensiunkan di usia muda. Di umurnya yang baru menginjak 49 tahun, Hugeng dipensiunkan Presiden Soeharto karena bersikeras mengusut dugaan keterlibatan anak pejabat dalam pemerkosaan kasus Sum Kuning. Memori pemecatan Hugeng di usia muda itu terus melekat di benak Mary. Usai tak menjadi polisi, Hugeng pulang ke kampung halamannya di Pekalongan untuk bertemu sang ibu. Di sana Hugeng menyatakan tak lagi memiliki pekerjaan. "Saya tidak bisa lupakan itu." Dia sungkem, katanya, "Saya tidak punya pekerjaan lagi, Bu." Ibunya menyatakan, "Kalau kamu jujur melangkah, kami masih bisa makan nasi sama garam. Itu yang bikin kita kuat semua," kenang Mary saat peluncuran buku Hugeng, Polisi dan Menteri Teladan pada 2013 silam. Selain jujur dan sederhana, ternyata Hugeng adalah sosok yang humanis dan romantis. Bahkan saat ia menghadapi kematian, dia tidak dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, melainkan di Pemakaman Umum Giritama, Kelurahan Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Makam Jenderal Hugeng tepat berada di Blok D, Taman Dahlia. Cungkup makamnya sederhana berwarna hitam, tepat di bawah pohon yang teduh dan berbunga ungu. Pada salah satu sisi cungkup makam bagian atas terdapat lambang Polri Swakotama dan tanda bintang 4. Akhirnya terungkap alasan Jenderal Hugeng dimakamkan di sini. Sebelum meninggal, dia berpesan kepada keluarga agar tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Meskipun alasannya sederhana, ada romantisme dalam wasiat Jenderal Hugeng. Kalau Hugeng dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Mary tak bisa dimakamkan di samping saya. Hugeng ingin Mary selalu mendampingi. Begitu katanya. Mary yang dimaksud adalah istri Jenderal Hugeng, yaitu Mary Ruslani. Bagi Hugeng, sosok Mary mempunyai arti yang sangat spesial. Jalan integritas yang ditempuh Hugeng, tak semua perempuan bisa mengimbanginya. Itu berarti menjadi istri Hugeng harus siap hidup pas-pasan. Terbukti Mary tetap setia mendampingi Hugeng hingga pensiun dari Dinas Kepolisian pada 2 Oktober 1971. Jadi pesan Jenderal Hugeng yang menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan agar tetap didampingi sang istri selamanya merupakan wasiat romantis yang menggetarkan hati. Dan sampai pensiun pun Hugeng dan istrinya tak punya rumah dan mobil. Hanya ada rumah dinas di Jalan Muhammad Yamin
Jakarta. Rumah dinas itu akhirnya dialihkan menjadi atas nama Hugeng, atas inisiatif Kapolri Muhammad Hasan yang menggantikannya. Mobil Holden Kingswood milik Hugeng pun hasil urunan beberapa Kapolda. Kejujuran dan kesederhanaan Jenderal Hugeng tetap abadi. Bahkan Museum Rekor Indonesia Muri pada 5 Maret 2015 memberi penghargaan sebagai polisi paling jujur sedunia. Pengakuan itu seakan makin menguatkan pesan yang terdapat pada nisan Jenderal Hugeng. Alhamdulillah, telah kubuktikan bahwa imanku benar-benar santoso. Ada cerita unik tersendiri di balik pesan yang tertera pada nisan Jenderal Hugeng. Menurut penuturan salah satu anaknya, semasa hidup ayahnya tidak pernah menggunakan nama lengkapnya, Hugeng Iman Santoso. Sebaliknya, ayah hanya menuliskan nama depannya saja, Hugeng. Ketika ditanya alasannya, Jenderal Hugeng menjawab, dirinya harus membuktikan dahulu bahwa imannya benar-benar santoso sampai akhir hayat. Setelah terbukti, dirinya baru pantas menggunakan nama lengkapnya. Terima kasih, Jenderal Hugeng. Teladanmu akan terus menggema di sanubari anak bangsa. Semoga mencerahkan. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.